Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada pagi hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid salat subuh berjamaah, dan sekarang kita melanjutkannya dengan melakukan kajian subuh. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, izinkan saya untuk meneruskan kajian kitab Nashihul Ibad. Sebelum kita baca kitab Nashihul Ibad, mari kita membaca surat Al-Fatihah sekali. Semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala diniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, kita masih membicarakan bab thulathi, makalah yang ke-25. Ini sudah kali yang ketiga. Sudah 2 pertemuan kita membahas makalah yang ke-25 ini, yang menjelaskan tentang bukti-bukti keimanan menurut para sahabat yang kemudian dibenarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana yang sudah kita bahas, ya, suatu ketika di pagi hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan para sahabat lalu menanyakan bagaimana kondisi kalian pagi ini, apa kabar kalian pagi ini. Para sahabat kemudian menjawab, pagi ini saya dalam keadaan mukmin, menjadi orang-orang yang beriman. Lalu kemudian Rasulullah bertanya, kamu menyatakan iman itu apa alamatnya? Wa ma alamatu imanikum, apa tanda-tanda imanmu itu? Lalu kemudian para sahabat menjawab, qalu nasbiru alal bala. Kami ini beriman dengan bukti bahwa kami ini sabar, bersabar atas ujian yang Allah berikan kepada kami, atas bala yang Allah berikan kepada kami. Wa nashkuru ala raha. Yang kedua, kami ini bersyukur atas kesejahteraan, kenikmatan, ya, kelonggaran
terutama dalam bidang rezeki ya, al-ittisa' fil ma'isyah ya. Lalu yang ketiga, wa narda bil qada. Kami semua ridho dengan qada, dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mendengar jawaban sahabat seperti itu, lalu kemudian Nabi menyatakan, antumul mu'minuna haqqa wa rabbil ka'bah. Demi Tuhannya Ka'bah, engkau merupakan orang-orang yang beriman dengan betul, dengan sungguh-sungguh. Ya. Nah, 2 poin yang pertama ya, sabar atas bala dan bersyukur atas raha, sabar atas ujian, musibah, dan bersyukur atas ar-raha, ya, kelonggaran ma'isyah, ya, kesejahteraan, kebahagiaan, kenikmatan. Sudah kita bahas, dan pagi ini izinkan saya untuk meneruskan yang ketiga, wa narda bil qada. Nah, ciri orang yang beriman menurut para sahabat itu adalah ya, tandanya kami semua ridho bil qada, dengan ketentuan-ketentuan. Yang dimaksud ya ketentuan Allah tentu saja ya, dengan qadanya Allah. Nah, yang dimaksud qada itu apa? Nah, ini Imam Nawawi memberikan penjelasan, ayil hukmil ilahiyati. Oh, ayil hukmi ilahi ya. Yang dimaksud dengan qada itu adalah hukum-hukum atau ketentuan-ketentuan yang bersifat ilahiyah, ketuhanan ya. Artinya apa? Ya, ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, fil a'yanil mawjudati ala ma hiya alaihi minal ahwali fil azali ilal abadi. Ya, ketentuan-ketentuan Allah yang sudah ditetapkan sedemikian rupa di dalam ya, hal-hal yang maujud ini ya, yang ada ini yang itu semua ya sudah berlaku, ketentuan itu sejak minal azali ya, ilal abadi, fil azali ilal abadi, sudah ditentukan pada waktu dulu zaman azali sampai dengan nanti selamanya ya. Yang berlaku itu adalah ketentuan Allah ya. Nah, Bapak dan Ibu-ibu ya, jadi sekali lagi bahwa ciri orang yang beriman menurut para sahabat ini adalah kita ini ridho ya, ridho dengan apa yang sudah menjadi ketentuan Allah, yang Allah sudah tentukan berlaku untuk al-maujudat ya. Semua yang ada ini ya, dari zaman azali sampai dengan nanti selamanya. Dalam ajaran Islam ya, yang namanya sikap terhadap qada dengan mengimani ya, itu kan semua sudah kita ketahui merupakan pokok dari ajaran iman. Makanya sering disebut dengan rukun iman ya. Rukun itu pokok ya. Kita semua tahu ya, yang namanya iman di dalam Islam itu pokoknya ada 6 ya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada
hari akhir, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar itu. Ya. Iman kepada ketentuan Allah itu, dan ketentuan Allah itulah yang pasti berlaku. Ya. Nah ini rukun iman. Ya. Meskipun sebenarnya iman itu sebagaimana juga dinyatakan Nabi itu cabangnya banyak, tapi pokoknya 6 itu. Ya. Makanya disebut dengan rukun itu yang pokok, ya. Yang kalau tidak ada itu ya tidak dianggap beriman, ya itu rukun. Ya. Ya, seperti sholat itu rukunnya itu ya hanya 13, ya. Atau kalau mau diulang-ulang tumakninahnya itu ya sampai 17, ya. Tapi sholat kan tidak hanya itu. Sholat kalau saya rukunnya hanya itu ya Allahu Akbar, lalu diam, lalu kemudian yang dibaca hanya Fatihah atau berfatihah, lalu ruku tidak baca apa-apa, ya. Tidak baca apa-apa, ya. Rukunnya itu idealnya itu, ya. Ya. Gerakannya itu, ya. Rukun yang qauli itu hanya Fatihah sama tahiyat dan tasyahud akhir itu, ya. Selebihnya hanya fi'li, ya, perbuatan. Ya sah sudah memenuhi rukunnya, ya. Tapi kan tidak hanya itu, ya, seperti iman juga begitu, rukunnya hanya 6, tapi cabangnya kan banyak sekali. Menurut Nabi kita Muhammad SAW itu cabang iman itu bid'u wa sab'una syu'batan, ya. Jadi 70 lebih, ya. Nah, bid'un itu bilangan antara 3 sampai dengan 9, ya. Jadi makanya seringkali yang namanya cabang iman itu ya 70-an lebih itu, ya. Wa alaha qaulu la ilaha illallah, cabang iman yang tertinggi itu adalah ucapan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan gangguan di jalan, itu termasuk cabang iman itu. Ya. Ya. Nah, termasuk kemarin yang baru kita baca ketika kita ngaji Taisrul Khalaq itu, ya. Itu hak tetangga itu. Memuliakan tetangga, berbuat baik kepada tetangga itu yang merupakan cabang iman gitu. Jadi cabang iman itu banyak sekali, sampai 70-an lebih itu, ya. Tapi sekali rukunnya hanya 6. Lah sekali lagi rukun iman itu diantaranya adalah iman kepada qada dan qadar itu, iman kepada ketentuan Allah itu, ya. Bahkan malah seringkali ditambahi dengan khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, ya. Jadi baik dan buruknya ketentuan itu ya semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di samping mengimani, ya, terkait dengan qada itu kita diperintahkan untuk ridho, ya. Jadi tidak hanya iman, ya. Jadi yang pertama itu harus mengimani dulu bahwa semuanya itu ditentukan Allah, itu semuanya yang berlaku di al-maujudat yang ada ini merupakan ketentuan Allah, ya. Tetapi tidak hanya berhenti pada iman saja, ya. Implikasi dari iman atau konsekuensi dari iman kepada qadar itu ya ridho. Wong nyatanya semuanya itu merupakan ketentuan Allah, ya ridho saja, ridho, diterima. Bahkan pengertian ridho itu tidak hanya menerima, tidak hanya rela, tapi sebenarnya ridho itu ya puas gitu loh. Jadi dengan apa yang ditentukan Allah itu puas, ridho, ya. Ya. Ya, jadi menerima. Nah, kalau nggak menerima bagaimana? Wong diterima tidak diterima, yang berlaku adalah ketentuan Allah. Tidak ada ketentuan yang lain yang berlaku itu.
Ya. Itulah sebabnya makanya orang itu kalau mau beriman kepada qadha ya dan qadar itu ya dalam Al-Qur'an itu disebutkan likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum ya. Jadi orang itu kalau sudah beriman kepada qadha dan qadar ya, itu lalu kemudian ya karena sudah ridho ya, yang tadi implikasi atau konsekuensi dari iman itu adalah ridho, itu maka kemudian lalu ya kalau ada yang luput dari apa yang kita harapkan ya tidak putus asa. Tapi kalau kita mendapatkan apa yang kita harapkan, yang nikmat-nikmat yang membuat kita bahagia itu, lalu kita juga tidak kemudian berbangga-bangga juga tidak ya. Jadi orang yang beriman kepada qadha dan qadar itu ya seperti itu sikapnya itu terhadap Allah itu ya. Diberi musibah ya tenang, diberi nikmat ya bersyukur, ridho lah pokoknya. Jadi sabar itu ya ekspresi dari ridho juga sebenarnya ya. Ya, syukur itu ekspresi dari ridho ya. Jadi apapun yang Allah berikan itu baik, itu intinya begitu ya. Itu orang yang beriman itu begitu sikapnya ya. Nah kalau orang kok sampai tidak ridho dengan keputusan Allah, tidak ridho dengan ketentuan Allah ya pasti banyak gersulo, banyak protes dengan Allah, banyak apalagi mengeluh, banyak yang sebangsa itu apa itu ya, mengeluh, protes, menyesali ya, pokoknya yang negatif itu implikasi dari tidak ridho. Tapi kalau ridho insya Allah hidup itu nyaman ya, begitu. Nah sekali lagi itu tanda iman ridho itu. Makanya Masya Allah ya, dalam salah satu hadis qudsi itu ya, kalau ada orang kok sampai tidak ridho dengan keputusan Allah ya, itu sampai diperintahkan oleh Allah disuruh keluar dari kolong langitnya Allah itu ya, man lam yarda biqadai ya. Barang siapa yang tidak ridho dengan qadhaku kata Allah ya. Hadis qudsi itu merupakan hadis pernyataan yang disampaikan Nabi, tapi itu merupakan firman Allah ya. Jadi secara redaksional dari Nabi ya. Tapi kalau Al-Quran enggak, Al-Quran itu firman Allah yang secara redaksional ya verbatim memang dari Nabi, tidak dari Allah maksud saya, tidak ada sedikit pun yang diubah dari Nabi. Tapi kalau hadits qudsi itu ya firman Allah, tetapi redaksinya menurut Nabi ya. Jadi sekali lagi ya, sampai sebegitunya Allah itu ya. Kalau tidak ridho dengan qadhaku itu ya silahkan kamu keluar dari kolong langit ini, dari bumi ya, minta disamai kalau bahasa hadisnya itu ya, dari bawah langitku ya, kolong langit ini lah ya bumi ini lah, mau keluar kemana ya, wong bumi ini ya buminya Allah ini hanya satu-satunya ya. Tidak hanya itu ya, fal yattakhidh rabban siwai ya, dan carilah Tuhan selain aku ya. Tidak ada juga wong Tuhan itu hanya Allah ya. Sampai sebegitunya Allah itu getem-getemnya dengan orang yang tidak mau ridho dengan qadha-nya itu ya. Ya. Jadi sekali lagi ya, ekspresi iman kita itu ya, indikasi dari iman kita itu ya sekali lagi adalah yang ketiga ya, kemarin yang pertama sabar terhadap
ujian, terhadap bala, musibah. Ya, lalu kemudian yang kedua bersyukur atas ar-raha, ya, kenikmatan, kesejahteraan, kelonggaran, ya. Nah, yang ketiga ini adalah ridho dengan qadanya Allah itu, ya. Dan ridho itu sekali lagi merupakan sikap yang paling realistik, ya. Karena apa? Ya tadi itu, wong ridho atau tidak ridho, keputusan Allah lah yang berlaku itu, ya. Ya. Kita tidak ridho kalau kemudian lalu menjadi lain, ya itu ya oke, ya. Ini kan enggak. Wong ridho tidak ridho itu ketentuan Allah yang berlaku. Ya oleh karena itu ya sudah, ya. Mau nggak mau ya diridho-ridhokan itu. Ya. Dan itulah justru sikap orang yang beriman itu, ya. Nah, itu. Ya. Ya, coba misalnya orang itu kok kalau tidak ridho dengan keputusan Allah itu, ya. Itu orang itu bisa stres loh. Bisa stres, ya. Ya. Orang sudah berusaha mati-matian ternyata gagal. Loh, kalau itu tidak ridho dengan keputusan Allah, protes itu mesti. Loh, saya itu sudah berusaha mati-matian kok ternyata gagal. Loh, yang itu tuh malah kita hanya maunya sendiri kok nyatanya malah berhasil. Loh, protes pada Allah kan, ya. Ya. Kalau protes tidak apa-apa, tapi kalau kemudian istilahnya, kalau kemudian itu lalu protesnya itu dengan sungguh-sungguh, ya, lalu tidak terima, itu bisa stres itu. Ya. Coba bayangkan misalnya seorang dokter yang sangat ahli, ya, dalam bidang tertentu, ya, misalnya dia bisa menyembuhkan, ya, dalam tanda petik, ya, mengobati, ya, itu pasien yang bermacam-macam. Bisa jadi kadang-kadang tuh keluarganya sendiri, ya, gagal. Ya. Itu kalau tidak percaya dengan ketentuan Allah, stres itu, ya, stres. Ya. Ya. Nah, makanya sekali lagi ridho itu menjadikan kita nyaman hidup di dunia itu, ya. Apapun ketentuan Allah, ridho, ya. Diberi ketentuan kebetulan kok, ya, rezekinya banyak, alhamdulillah. Diberi ketentuan kebetulan kok rezekinya sedikit, ya alhamdulillah juga. Jadi puas, udah punya apapun ketentuan Allah itu ridho, ya. Makanya saya sudah berkali-kali menyampaikan, bagi orang mukmin itu, orang yang beriman itu semuanya baik, ya. Makanya Rasulullah sampai menyatakan ajaban li amril mukmin, ya. Mengagumkan itu semua perkara bagi orang mukmin itu, ya. Ya, jadi apa saja bagi dia itu baik, kata Rasulullah, ya. Kalau tadi, ya, ditimpa musibah, ya sabar, diberi nikmat, ya syukur, itu aja itu, ya. Itu ya ekspresi dari ridho itu, ya. Oke. Nah, mudah-mudahan kita bisa ini, ya, ridho. Dan ini memang berat, ini sikap hati, ya, sikap di dalam jiwa kita, ya, di dalam menerima tadi ketentuan Allah itu, ya. Jadi sekali lagi terhadap qadha itu, di samping kita harus mengimani bahwa memang semuanya itu merupakan ketentuan Allah, ya, yang itu berlaku fil azhari ilal abad, ya. Menurut syarah Imam Nawawi itu yang dari dulu sampai sekarang ketentuan Allah itu yang berlaku, ya. Termasuk juga sunnatullah itu, atau yang kita kenal dengan hukum alam itu kan begitu berlaku terus. Itu kan ketentuan Allah itu. Orang menyebutnya hukum alam, tapi ketentuan Allah itu sunnatullah, ya. Ya kita terima, ya. Oke. Nah, setelah Rasulullah itu mendengar jawaban para sahabat tadi itu, ya, bahwa ada 3 ciri beriman tadi, atau 3 bukti beriman itu,
Lalu Rasulullah kemudian menyatakan antumul mu'minuna haqqa. Ya. Ya, wah betul-betul engkau berarti betul-betul beriman dengan hak, dengan betul ya. Nah, iman yang hak itu di sini oleh Nawawi diberi penjelasan ai imanan mutabiqan lil waqi. Ya, iman yang betul-betul sesuai dengan realitas ya, kenyataannya ya. Nah, itu. Nah, ini ada tambahan dari Nawawi yang pada pertemuan pertama sudah saya sebut ini ya, karena itu terkait dengan sabar ya. Karena ketika kita bicara sabar itu terhadap bala itu sudah saya sebutkan, tapi tidak apa-apa kita ulangi lagi supaya ingat kita ya. Qala ba'dul arifina ya, sebagian ahli ma'rifat itu menyatakan ya, as-sabru thalathu maqamatin. Ya, yang namanya sabar itu ada 3 tingkatan. Ini saya ulang lagi karena juga ada kaitannya dengan ridho ya. Yang pertama adalah tarkus syakwa, yakni meninggalkan asyakwa itu mengeluh, wadul tadi itu ya. Nah, meninggalkan syakwa itu merupakan tingkatan sabar yang pertama itu. Wahya darajatut tabi'ina. Ya. Sabar dalam tingkatan yang pertama yakni meninggalkan mengeluh itu darajatnya para tabi'in. Ya. Jadi sabar itu yang pertama sekali itu memang jangan mengeluh dulu ya. Jadi kalau orang kok sudah mengeluh dengan berbagai macam ujian yang Allah berikan, itu tidak sabar. Ya. Jadi meninggalkan mengeluh itu baru tingkatan pertama itu. Ya. Lalu yang kedua, waridho bil maqduri. Nah, ini kaitannya dengan yang sedang kita baca itu, ridho dengan qadar itu. Jadi ridho dengan qadar itu juga bagian dari sabar. Ya. Ya. Jadi pertama orang sabar itu yang pertama harus tidak mengeluh dengan berbagai macam ujian yang Allah berikan ya. Lalu yang kedua, level yang lebih tinggi lagi itu adalah ridho dengan yang telah ditentukan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah, ar-ridho bil maqdur ya. Ya sama dengan tadi nardo bil qada tadi itu ya. Jadi makanya tadi saya mengatakan yang namanya sabar itu ya ekspresi dari ridho atau bahkan sebaliknya, karena ini sabar juga meliputi ridho juga ya. Nah, kalau bisa ridho dengan apa yang ditentukan Allah itu merupakan derajat yang kedua, dan itu merupakan derajatnya orang-orang yang zahid ya. Darajatul zahidin. Nah, yang ketiga ini yang saya kira berat sekali ini ya, wal mahabbatu lil ibtilai ya. Sabar itu level yang tertinggi sampai pada level malah cinta, senang ketika mendapatkan bala. Ini jarang orang ya. Kalau orang tuh senangnya ya kalau mendapatkan nikmat kan ya. Ya, makanya yang diharapkan ya nikmat ya Allah berilah nikmat ya. Macam-macam nikmat itu ya. Itu tidak salah ya. Tapi ternyata Masya Allah ini kalau mau sabar dalam level yang tertinggi itu diberi musibah itu senang malah, tidak hanya ridho tapi senang ya. Kalau ridho tadi kan kesannya hanya menerima ya, rela ya. Tapi al-mahabbah ya, lebih tinggi lagi ya, itu senang kalau ditimpa musibah. Wahya darajatus siddiqin. Dan itu merupakan derajatnya orang-orang yang siddiq, yang benar ya. Lalu kemudian masih ada tambahan lagi merupakan hadis ini ya. Wa fil hadithi, dan dalam satu hadis Rasulullah berkata, u'budillah, beribadahlah kalian ya, atau menyembahlah kalian kepada Allah ala ridha ya,
dalam keadaan ridho. Jadi beribadah itu ya dengan ridho, dengan tadi ya puas tadi itu. Ya. Fa'il lam yastati, ya, kalau toh tidak bisa ridho, ya, jadi fafis sabri, ya, maka hendaklah kamu beribadah itu dalam keadaan sabar. Ya. Ala ma takrahu, atas apa-apa yang tidak engkau sukai. Ya. Khairun kathirun. Ya. Kalau kamu bisa begitu, maka kamu akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Ya. Jadi levelnya itu kalau bisa sampai pada level ridho, ya, dengan segala keputusan Allah tadi itu. Tapi kalau untuk ridho ini berat sekali, ya, jadi menerima, apalagi senang mendapatkan musibah itu kan tidak mudah itu, ya. Ya setidak-tidaknya itu sabar. Ya, sabar itu ya terhadap apa yang tidak disukai. Ya. Nah kalau bisa begitu, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak dan Ibu-ibu, ya, selesai ya pembahasan makalah yang ke-25 dari bab thulathi. Ya. Bab thulathi ini banyak ya isinya. Ya. Masih belum selesai ini ya. Ini sudah sampai makalah ke-26. Ya. 25 ya. Jadi besok kita lanjutkan makalah yang ke-26. Nah mudah-mudahan apa yang kita baca ini, yang kita kaji ini bermanfaat untuk kita semuanya, ya. Dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari ini. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.